Ah, gampang. Ada yang 50 kilo nggak? Duh, udah lama banget tau kita ngelari. Sekalinya ngelari, ngos-ngosan. Padahal baru segini ya, tapi udah capek banget. Aduh, makin hari makin gede ini. Harusnya saya sebagai satpam itu harus punya badan yang bagus. Ini gini dikit udah kayak apa melendung-melendung kayak gini. Nah harusnya kan ini tuh ada kotak-kotak 6. Terus ininya gember kayak gini. Terus ininya, saya harus hubungi seseorang kayaknya nih. Ada satu orang namanya Asep Fitness. Asep Fitness gitu kalau nggak salah. Saroli. Asep Fitness. Apa sih sulitnya orang-orang datang ke tempat fitness? Yang gini mah sanggup gede juga. Nggak dipakai kan? Langsung full. Aduh, mohon maaf ini Yuk. sebelumnya itu Anda itu gerakan salah. Ini untuk peregangan pembentukan otot bagian sayap gitu. Jadi ini salah gitu. Emang yang bener gimana? Kan kuat saya ngangkatnya juga, Bang. Ah, itu meskipun ngangkat gitu, itu tetap salah gerakannya. Buat Bapak pendekar, buat pendekar ya, ini sebenarnya kurang konsisten. Karena kenapa? Itu ada step by stepnya, angkatan juga harus benar-benar mengikuti aturan-aturan yang ada di sini. Seperti anjuran dari kami gitu. Yo, Gitu. udah. Boleh dicontohin lah. Boleh? Yang tahu biar cepet juga kan kalau Ya. misalnya gerakan bener tuh. Tuh. Kalau soal beban ngaruh nggak? Apakah harus kecil dulu atau misalnya saya mampu segini juga? Enggak, itu kalau untuk angkat beban itu harus step by step. Karena kenapa? Gitu kan? Karena untuk memaksimalkan angkatan dulu. Oh, Dan kuncian, pengaturan napas gitu. Jadi untuk memaksimalkan untuk pembentukan otot bagian atas. ini kalau misalnya pembagian otot ini alat buat apa aja sih? Mungkin bisa diperagain juga. Oh gitu, bisa. Ah. Coba, sini untuk Nah ini model nih. sini Nah, jadi ini Peraga. saya peragakan untuk pengangkatan suatu beban. Oke, kita mungkin kalau misalnya buat dada. Oh ini buat Ya, dada. Nah buat mungkin dada. kita nyoba dulu deh. Yang buat dada ini kan. Ya, Ini kalau saya lihat kan ada apa? Ada buat kaki, ada buat tangannya juga. Mungkin bisa dicontohin bisa. Yuk, cara gerakan yang benar. gitu di sini tangannya. Ini kalau beban satu bloknya ini berapa? Ini satu bloknya 5 kilo. 5 kiloan. Ini diangkat ya. Untuk Gini. posisi. Seperti begini posisinya. Ya didorong, didorong. Ya, dibusungkan dadanya. Oke, tarik napas. Tarik napas. Dibuang. Oke, tarik. Dengan satu kuncian untuk pembentukan otot bagian chest press dada. Gitu. Oke. Oh jadi mesti gini ya? Oh iya, karena kenapa itu harus dikunci pinggangnya, gitu. Karena ini pengaruh juga dengan satu penguncian pengaturan napas juga sama angkatan-angkatan beban, gitu. Kan ini angkatannya berat ya, kan gitu. Nah, ini variasinya aja. Oh variasi. Iya.
Variasi ini untuk otot tetap sama aja, Dada. untuk otot bagian dada, cuman beda variasi, ada yang atas, ada yang bawah, kan gitu. Gitu Oh, kan. otot bagian Ini ada yang bawahnya, ada yang atas, ada yang buat yang tengah. Itu untuk mendoktrin, Oh. mendorong otot tersebut gitu. Kalau ini berapa banyak sih buat misalnya kita ngedorong itu, apakah Cukup bebas? Enggak, cukup 10 repetisi aja Oh, per 10. satu set. Kita pakainya 3 set. 3 set. Ya, 3 set ya. Itu keseluruhannya dengan satu session ya, gitu satu alat. Pakainya 10 repetisi aja Oh, cukup. 10. Itu udah maksimal. 10 repetisi, 3 set berarti 30 ya? 30. Dalam satu- Istirahatnya 30 detik. 30 detik Ah, minimal atau maksimal? Minimal. Minimal. Iya. Oh. Ini pindah sini. Terus yang mana dada? Yang ini. Oh ini. Ya. Oke. Oke, siap. Nah, ini yang tadi itu kan untuk nge-rapnya ya. Ya. Yang tadi bisa dikatakan yang atas itu buat rap. Kalau ini karena kenapa? Untuk pembentukan otot chest press bagian atas gitu. Oh, ini buat atas. incline. Incline. Incline itu untuk pembentukan otot bagian atas. Incline Gitu. jam. Ya. Incline. Incline untuk pembentukan otot bagian atas. Jadi Bisa kalau dicoba. begitu posisi ini kan ada posisi kayak gini, bisa gimana juga itu? Ini ngaruh nggak posisi misalnya kursinya kan ini agak berapa derajat ini, sekitar 45 derajat ya? Bukan 80. Oh 80-an. Iya. Nah kalau misalnya ada posisi yang sampai rata, ada yang sampai bawah, itu gimana itu? Nah, karena kenapa? Ini untuk bagian otot chest press atas itu harus seperti ini. Jadi harus seperti ini. Karena kenapa? Ini untuk mendorong otot bagian atas ini tetap harus dikunci pinggangnya. Oh sama posisinya Sama, juga ya? ya, karena Gitu? kan minimalnya ini 80 derajat dengan untuk pengaturan napas tertentu. Oke. Oke, bisa di Untuk posisi kepalanya pas. 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 Oke. Nah ini kalau untuk posisi ini, apakah ada variasinya lagi? Misalnya ini lebar, bisa nggak sampai sini kan nggak mungkin kayaknya, nggak Betul, kuat. betul. Ada yang pendek, yang itu ada nggak? Pegangan stick itu berpengaruh. Beda goyang sedikit, kita ngekonsentrasi, salah pegang pasti Ke bawah. ke bawah. Apa namanya itu? Pasti miring lah gitu. Pasti miring. Oke, kita cobain dulu cara megangnya aja dulu deh. Nah, Ini posisi selebar. ya lebar. karena kan ini udah ada patokannya Ah. gitu. Biar maksimal gitu. Ini kuk, angkat dulu. Ya. Nah, ini. Ini posisi Oh. mesti gini ya. Oke, tarik. Pull ke atasnya. Oke, Nah, ini karena untuk pembentukan otot dada. dada chest press bagian atas gitu. Oke. Oke. Berat ya. Ya, lumayan. Lumayan gitu. Jadi buat pemula mah jangan dulu pakai beban diusahain ya. Jangan, desainnya jangan dulu pakai beban. Untuk Karena mengenal kan beban dulu. Besi ini juga kayaknya berat nih, besi Berat doang. ini 10 kilo? Iya. Berarti besinya meskipun aja. ini 10 kilo sebenarnya bukan 20 kilo kan? Tapi Iya. bisa jadi 40 kilo. 30 kilo. Betul. Lumayan. Tapi ini mah sama kan? Yang ini apa bedanya sama yang ini juga sama nih. Ada Ya. besi, ada bebannya. Ya. Cuma kan bedanya kalau ini gimana? Bedanya ini sama yang ini. Oh, jadi bedanya gini. Kalau ini kan Maichin ini buat otot bagian pembentukan otot paha. Nah, Ini- tapi kalau misalnya ini si kursi ini dibawa ke sini, Ya, sama kayak tadi gerakannya, ini bisa juga nggak? bisa. Ini kan multifungsi. Oh, Bisa buat chest press, bisa buat paha, gitu. Cuma mungkin ini lebih aman ya, karena kekunci kan. Iya. Jadi iya. nggak mungkin goyang
ke depan atau ke belakang? Dia karena udah dimaksimalkan ini gitu. Oke, ini dada. Kita beralih mana lagi dada kalau misalnya ini? Sama itu mungkin ya? Di sana itu. Yang favorit kan paling 1, 2, sama itu kan? Apa namanya itu? Itu butterfly. Butterfly, kupu-kupu. Sama Oke, butterfly. kita nyobain butterfly. Nah, ini butterfly ini. Oh, ini butterfly ya? Ya. Ini butterfly. Kupu-kupu mananya? Nah, kalau ini butterfly ini gunanya untuk pembentukan gitu. Jadi pembentukan otot dada bagian tengah. Gitu. Jadi untuk mengisi otot bagian tengah. Oke. Gitu. Karena pakai butterfly itu untuk mengisi. Ini ada 3 pegangan, berarti 3 variasi juga ya? 3 variasi. Berarti Intinya sama aja. Sama aja. Iya. 10 lagi berarti repetisinya ya. 3 set Iya. lagi. Coba. Gitu. Satu aja ini buat dada juga, posisi busung. Ya. Nah, gini busung gini, betul sekali. Nah, ini agak tegak. Nah, gitu. Oke. Jangan terlalu tegak. Nah, gitu. Oke. Oke, jadi tadi pengenalan buat dada. Mungkin Ya. untuk awal mah kan kita nyoba aja dulu lah. Oke. Karena kan nanti mungkin sama Bang Charlie kita wawancara aja lah. Sehat. Oke, kita nyobain ini aja lah. Boleh, boleh. Kayaknya yang gini masih ringan ya. Yang mana kira-kira nih Bang Charlie kalau buat latihan? Saya mah milih yang ini aja sih. Kayaknya. Oh, itu. Nah, ini nih, nih. Nih, ini 2,5 kilo, ya. Gini gerakan bener ya. Ringan. Terlalu ringan ini mah. Yang ini aja nih. 12,5. Gampang. Ada yang 50 kilo nggak? Ya. Ini. Gampang ini mah kayaknya. Kalau bisa, ini bebannya terlalu berat. Gitu. Tapi kuat Bang Charlie ah. Untuk Sakraja itu, aduh gimana? Ini harus ada step by stepnya. Kita cobain aja gitu. dulu. Aduh, gimana ini? Aduh. Nah, makanya itu harus ada seasonnya, makanya kan harus bertahap gitu. Jadi step by step. Aduh, pingsan ini. Awas ini pingsan ini. Pengen Awas. muntah Bang Charlie. Aduh. Nah, makanya saya kan udah bilang tadi kan gitu. Makanya jangan terlalu langsung berat aja. Itu mungkin kaget itu badan gitu. Apalagi angkatannya langsung berat gitu. Ya udah kalau gitu mas saya minta numpang ini dulu, istirahat dulu, tidur aja dulu. Lemes. Aduh. Gini, tapi capek banget. Habis lari, Neng? Lari, Hah? lari. Neng, lari dari sana. Neng. Nih, Neng. Untuk ukuran satpam, nih lihat nih, dari atas sampai bawah nih. Kayak gitu, Iya. kayak gitu. Heeh. Yang melentung itu di tengah apa itu? Nggak bagus, Pak. Kalau ngelebihin garis celana tuh nggak bagus, Pak. Tapi ini ada lambangnya bagus. Justru ketutupan itu, Pak. Jadi kan lambang itu biar kelihatan, apalagi sapam kan. Kalau ketutupan kan nggak kelihatan dong. Tapi saya punya keinginan buat nge-gym. Terus sekarang Bapak baru mau gitu, mau olahraga. Nah, makanya ini kan Neng tiap sore juga di sini suka lewat-lewat tuh. Makanya saya, waduh, si Neng kayaknya sehat nih. Apa sih yang Neng makan sih? Hah? Kalau kita juga harus menjaga makanan, Pak. Iya, biar- Walaupun di bulan Ramadan ya. Makanya jangan gorengan Bu. Selain tadi ya, lanjut tuh
makan, terus kegiatan termasuknya olahraga buat nyeimbangin kalau misalkan kita kerja juga ya kan, Iya. kerja terus diimbangin dengan ya udahlah biar badan tuh tetap fit. Apalagi kalau yang di kantor kan duduk doang tuh boring, pantat sampai udah tepos pak. Kalau saya udah lama gitu, udah lama nggak ngulik yang kayak gitu-gitu. Kalau kalian kan masih muda-muda, masih seger-seger. Biasanya Ada tuh referensi nggak yang kayak yang gitu? berlebihan tuh nggak bagus tuh pak, apalagi kayak protein, karbohidrat itu ada porsi-porsinya masing-masing, nggak bisa kayak kita langsung gorengan tuh kan itu, aduh lemaknya banyak banget itu pak. Ya, oke lah. Olahraga lagi? Kan Pak. Pokoknya kalau ada yang diskon gratis makanan sehat, hubungi Bapak ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita di sini. Kita udah lama banget, hampir 1 tahun ya nggak on cam. Dan di sore hari ini saya ditemenin oleh Paduka Raja. Silakan Paduka Raja perkenalkan namanya. Asep Millennium dari Oke. Kerajaan Virtual Hastinapura. Kali ini kita berbincang tentang kesehatan lah. Ya. Dalam hal ini kita juga minta doanya untuk kru Mas Wek yang sekarang lagi stroke karena kurang olahraga. Iya. Gerimis ya. Nggak apa-apa, sok aja, belum gede dah. Kita sekarang berada di daerah yang namanya Wisma Karya. Namanya Skywalk, Skywalk, berjalan di angkasa. atas angin. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh di Subang ini cukup punya nama. Punya nama. Jadi kalau apalagi soal binaraga ya, atau otot-otot yang gede lah. Oke Mang Charlie, bisa diperkenalkan dulu ke para masyarakat netizen. Subang. Siapa sih sebenarnya Mang Charlie ini? Saya perkenalkan nama saya Charlie. Seperti artis ST12. Oh, Charlie ST 2 gelas ini Nah. mungkin. Suaranya Mang Charlie bisa dirada dibesarin biar saya kedengeran. Oh, bisa. Iya, siap. Nah, ini ada. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini di kampung halaman Ya. kita, kabupaten kita Udah Subang. Tercinta. yang tercinta dengan satu skup gotong royong memajukan masyarakat kalangan menengah ke bawah, kalangan menengah ke atas. Berbagai aspek narasumber dalam satu kriteria dalam dunia olahraga Ya. kebugaran, body fitness, bodybuilder, gitu. Dan juga senam yang semakin sini semakin menjamur, banyak yang berkesan, banyak kreasi-kreasi anak muda, jangan terkalahkan oleh sama yang muda-muda. Kalau Mang Charlie sendiri udah berapa tahun menggeluti bidang apa namanya ini binaraga mungkin ya? Ya, Binaraga ini bisa diceritain. saya dari semenjak SMA tahun 98, 98. ya saya mengenal dunia gym itu di GOR gitu, Bigor. Gor. Di gor yang di Subang itu. Betul, awal mulanya itu kan sebelum dibentuk satu tempat kebugaran itu di Gang Tahu, gitu. Gang Tahu. Ya, di Gang Tahu. Karena di situ banyak senior-senior, termasuk guru kita juga kan gitu, pelatih nasional juga ada di situ. Ini yang dipindahkan untuk memperluas, untuk mengenal mau ke masyarakat yang lebih luas di dalam dunia kebugaran. Nah, gitu. awal mulanya Mang Charlie ketertarikan ya, maksudnya ketertarikan untuk ikut nge-gym tuh apakah hanya sekedar buat nyari cewek atau misalkan apa gitu. Akhirnya ya udah saya olahraga atau misalkan emang ada cita-cita mau jadi binaragawan atau atlet gitu. Oh enggak, kalau bagi saya itu emang dari dulu, dari semenjak SD, SMP, SMA itu menggelut di dalam dunia olahraga itu sangat berkesan dan menjiwai. Dulu dari olahraga lari 100 meter, renang, sepak bola,
gitu. Termasuk sekarang ke dunia kebugaran gitu. Dari banyak olahraga itu, kenapa memilih kebugaran? Cenderung kalau memilih kebugaran, soalnya tempatnya itu lebih nyaman dibanding dengan khususnya buat kalangan muda-muda kan banyak yang lari, jogging lah ya kan gitu. Ini kalau di tempat satu ruangan itu lebih nyaman gitu. Jadi udara itu masih seger lah, terjaga kan gitu, seperti itu. Nah, sebelum ke sana dulu, Pak Raja nih, kan kita juga kadang tidak mengerti ya, banyak orang, ayo kita ke tempat gym gitu kan, fitness. Nah, itu kan ada dua kalimat yang berbeda antara fitness dengan gym. Nah, menurut Bang Charlie, apa sih bedanya gym sama fitness? Ya, jadi kan gini, satu momennya fitness sama gym itu dua kata, tapi tetap satu tujuan. Cuman yang membedakan gitu kreasinya dari antara satu tempat fitness itu tempat kebugaran gitu. Gym itu sama juga. Cuma dalam sisi lain kita dalam satu kata, dua kata, satu apa namanya? Satu session ya gitu bisa dikatakan fitness gym itu sama-sama itu juga gitu. Tempatnya dan juga alat-alatnya mungkin ada yang dibedakan. Perbedaannya dalam satu materi ataupun latihan-latihan tertentu gitu aja. Oh, berarti ya gym antara fitness tuh ya intinya nggak ada bedanya ya? Nggak ada bedanya, sama Nah, gitu. kalau dulu pas cerita dulu nih, dulu kan di GOR ya, Ya. sama di Gang Tahu mungkin ya. Yang tahu. Itu dulu rame nggak Bang Charlie? Waktu dulu itu di Gang Tahu kalau dulu tuh sangat ramai. Mungkin orang Subang itu masih awam gitu, masih awam. Zaman-zaman sekitar tahun 92, 91 itu masih awam. Jadi sebagian orang nggak begitu mengenal dan juga nggak begitu seneng gitu untuk kebugaran seperti badan, pembentukan otot-otot, membesarkan otot badan itu. Nggak seperti sekarang era perkembangan zaman ya. Alhamdulillah sekarang semakin menjamur gitu. Perkembangannya sangat luas gitu. Dulu pernah ikutan kontes-kontes yang itu? Oh pernah. Pernah. Banyak dari Subang juga ya? Yang itu. Kalau kontes itu kalau dulu itu binaraga nggak begitu banyak sih atlet itu cuman beberapa orang saja gitu. Soalnya menginput ke sana itu dengan membutuhkan dana anggaran yang lebih besar lah kan gitu. Untuk konsumsi dan segi nutrisi juga harus disesuaikan gitu. Karena tidak bisa dikatakan seperti cukup untuk kebugaran saja. Kalau untuk momennya mencari bibit yang baru untuk atlet itu beda, momennya seperti itu. Gitu. Nah, waktu itu berarti ketika Bang Charlie ikut kontes namanya ya. Betul. Nah, itu apakah emang ada asosiasinya, misalkan Kabupaten Subang butuh tes Bang Charlie dari 0 sampai kejuaraan misalkan. Itu dengan biaya anggaran sendiri, terkecuali itu momennya ikut seleksi ya, bisa dikatakan bukan selektif, seleksi ikut Porda, Pekan Olahraga Daerah, itu ada satu anggaran dari kepemerintahan untuk mencari bibit-bibit yang baru gitu. Itu dengan seleksi harus memenuhi sesuai dengan target yang dianjurkan gitu oleh pemerintah tersebut untuk meraih prestasi dan medali itu. Untuk mengharumkan ya nama kabupaten juga dan naikkan nama atlet juga kan gitu. Seperti itu. Ya, gimana? Kalau misalnya sebagai orang awam nih, di Subang sendiri kan option untuk berolahraga tuh tidak banyak lah, nggak kayak di kota-kota gede kan. Kayak misalnya saya pengen olahraga kayak bowling, nggak ada nih. Oke, berarti mungkin atlet bowling atau yang olahraga bowling kurang juga karena nggak ada fasilitasnya. Oke lah, saya coba panjat
tebing misalnya. Panjat tebing mungkin ada, tapi ya fasilitasnya kurang. Pengennya olahraga yang lain misalnya panjat pinang, cuma kan setahun sekali kalau panjat pinang. Itu juga kalau Agustusan kan, baru bisa panjat pinang. Nah, yang ada optionnya itu olahraga murah itu lari, mungkin salah satunya ya, di GOR bisa di mana aja. Nah, ada fitness juga mungkin di Subang. Nah, kenapa sih kalau misalnya saya orang awam, kenapa sih harus fitness, Bang Charlie? Kalau menurut Bang Charlie, Dibandingkan olahraga yang lain gitu maksudnya. Jadi begini, menurut pemaparan saya gitu, semua orang itu beda-beda. Kadang-kadang satu sekup seseorang itu menghiput dengan satu karsep naon, ya, kesukaan ya kan gitu, kesukaan seperti itu. Kesukaan itu kan beda-beda. Ada yang senengnya jogging, ada senengnya bodybuilder kan gitu. Apalagi dengan tadi bisa dikatakan dengan bowling ataupun panjat apa namanya? Panjat tebing lah. Panjat tebing ya. Nah, seperti itu. Ya pemaparannya lebih cenderung daripada ke situ. Kalau di tempat gym itu udah ada semuanya. Gitu kan, ada treadmill kan gitu untuk lari jogging kan seperti itu. Jadi dengan di ruangan tertutup lebih nyaman, tidak terganggu tidak terganggu yang di jalan lah seperti gitu. Solusi dan polusi ya seperti itu. Kalau di satu sanggar itu lebih enak, lebih nyaman. Tapi kalau gitu. gini Bang Charlie, kalau misalkan ya efektivitas kan kadang kadang saya nanya gitu, kenapa nggak milih fitness aja tuh, gym aja? Nggak di sana kalau di fitness mah bayar. Nah menurut saya kan itu kan bukan berarti mereka yang ngomong bayar itu tidak mau untuk membayar untuk kesehatan. Mungkin menurut saya mereka itu kurangnya edukasi aja gitu, ke pengetahuan tentang kenapa sih kita harus nge-gym. Makanya saya juga ingin nanya ke Bang Charlie. Sebenarnya kalau nge-gym dengan olahraga yang lain, misalkan lari lah ya di luar gitu kan, lebih efektivitasnya lebih gym atau olahraga yang lain sih Bang gitu? Kalau lebih efisien mana gitu kan? Ya. Gitu lah sih. Ya bisa. Kalau dulu dengan sekarang lebih efisiensinya ke lari lah gitu kan, karena tidak mengeluarkan satu anggaran dan juga tidak perlu komentator yang lain. Maksudnya komentator yang lain itu nggak bertanya-tanya, sekedar untuk mencari kebugaran dan mencari sensasi gitu. Kalau di dunia ikut ke satu sanggar gitu, mungkin beliau itu belum satu memahami dan belum bukannya tidak mau untuk mengeluarkan dana lah, mengeluarkan uang kan gitu untuk masuk ke satu sanggar gym itu. Karena ketidaktahuan gitu. Kalau udah tahu, karena lebih nyaman, lebih enak kan, lebih efektif gitu, seperti itu. Ya bicara pengalaman aja Bang Surur. Misalnya saya kan dulu anti olahraga nih Bang Charlie. Sebelum saya mengenal dunia. Jadi yang namanya olahraga itu saya paling anti. Iya. Nah, jadi karena alasan kesehatan lah intinya, karena banyak teman-teman dekat yang kena kolesterolnya tinggi, ada yang stroke juga, ada yang gula. Iya. Nah itu kan kalau udah parahnya itu kan udah ngelihatnya juga kayak, aduh ini makanya nggak lama gitu. Nah nggak lama hidupnya maksudnya mungkin. Kalau itu mah udah takdir ya. Cuma kan itu sebenarnya bisa dicegah kalau salah satunya adalah olahraga. Nah makanya kan meskipun kadang di tempat olahraga itu kebanyakan orang itu minder. Kayak misalnya apalagi ke tempat fitness kan, aduh malu, saya badannya kecil atau perut saya gede gitu. Nah, justru kan kalau saya lihat di tempat fitness justru cuma ada 3 tipe orang. Pertama yang ingin naikin berat badan, yang jadi gitu, sama yang nurunin kan. Yang satu lagi mah yang nge-maintenance, ya emang udah hobi lah gitu. Nah, satu lagi apa? Jika uang nu legek. Nge-gym aja ke legek gue gitu. Ya itu mah buat orang lain. Nah maksudnya buat yang beginner atau amatir atau pemula
Ada saran nggak kira-kira menurut Bang Charlie kalau misalnya, aduh saya pengen jaga kesehatan, saya ke gym, saya mulai harus bagaimana lah awalnya gitu? Jadi gini, kalau untuk pemula ya gitu. Kalau untuk pemula itu cenderung ke bawah ikut-ikutan gitu, karena muncul bahasa iya mah orang nama resepan lah kan gitu. Nah, dalam itu makanya dari situ untuk pengenalannya lebih bagus. Kenapa? Karena dalam satu sisi orang itu dengan penasaran pengen mencoba gitu. Nah, dengan kepenasarannya itu udah dia nyaman, udah enak kan gitu. Oh, ternyata ada perkembangannya gitu. Apalagi dengan ada yang mau nyupport, terus ditambah lagi sama dibimbing oleh trainer yang berpengalaman gitu. Terus dia juga untuk mengeluarkan satu uang dana anggaran buat dirinya, buat bayar ini bayar itunya, buat kesehatan diri beliau tersebut, merasa lebih gimana ya, lebih senang lah gitu. Karena dalam tadi kan bisa dikatakan yang tadinya malas olahraga ternyata udah kelihatan perkembangannya, badannya juga ada berkembang kan gitu. Semakin sini semakin semangat gitu, semakin semangat. Apalagi ditunjang dengan nutrisi-nutrisi yang lain, menu makanan kan gitu. Kalau badannya udah fit, udah jadi ya biasalah kan gitu. Waduh, ini liatin otot saya kan seperti itu. Cuma lagi. Nilai plus lah ya. Nilai plus. Karena kan kalau Bang Charlie biasanya pemula itu kan begitu datang pertama langsung kan biasa jarang olahraga. Tuh. Terus langsung olahraga merasa ringan nih. Misalnya barbel 5 kilo, 10 kilo. Iya, pakai tenaga gengsi lah kasarnya. Iya. Nah, yang jadi masalah besoknya bangun tidur dia pada sakit nih. Dan akhirnya udahlah capek ternyata olahraga dan menyerah gitu. Nah, bisa kasih tips nggak buat misalnya para masyarakat online di sana kalau misalnya mau olahraga hal-hal yang kayak gitu misalnya sakit, bisa kasih tips nggak? Nah, tips saya kalau bisa gitu harusnya perlahan sessionnya itu step by step, jadi nggak begitu sakit. Terus yang kedua jangan terlalu optimis dan gengsi ngangkat beban begitu banyak gitu seperti senior, jangan, nggak boleh gitu. Karena kenapa kan gitu, yang tersiksa bukannya orang lain, karena dianya sendiri gitu, seperti itu. Karena kan bertahun-tahun nggak pernah olahraga, sekali olahraga langsung bener ngangkat beban, ya pastilah pada kaget si otot tuh. Nah, kalau misalnya ke tempat gym kan kadang kalau saya sebagai pemula kan biasanya saya menyiapkan gayanya dulu Bang Charlie nih. Betul. Nah, biasanya kalau saya pengen nge-gym idealnya kita pakai kostum kayak gimana sih? Seperti saya gini kostumnya gitu. Udah nggak ada aturan kan, misalnya boleh nggak pakai jeans atau itu, kadang kan kalau pakai pakaian yang rapi gitu ya mungkin untuk gaya cari sensasi lah, cari sesuatu kan gitu. Ya minimal kan gaya dulu apa juga kayak misalnya lari murah itu gratis, itu nggak juga. Kan punya sepatunya nggak ada sepatu, beli lagi kan. Alasan sebenarnya banyak alasan sih. Oh ini bayar, yang namanya olahraga itu kan sebenarnya bukan kita ngeluarin duit, tapi maksudnya investasi yang harusnya nanti kita buat kesehatan nih, misalnya sakit atau apa, karena sering olahraga jadi bugar. Jadi peluang sakitnya ya minimal ngurangan lah. Kebayangkan antri berjam-jam di rumah sakit tuh kayak gimana, bayar obat tuh berapa. Jadi mendingan invest ke olahraga gitu kalau menurut saya. Nah, ini Bang Charlie kalau misalnya pemula datang ke gym, biasanya baru sehari pengen langsung ada hasil. Kan? Baru juga angkat barbel 5 kilo, sehari atau seminggu pengen langsung gede gitu. Itu kan nggak mungkin. Nah, menurut Bang Charlie, kira-kira untuk pemula dari awal sampai butuh berapa lama sih minimal kelihatan gitu? Itu paling cepat itu 3 bulan sampai 6 bulan. 3 bulan. Gitu. Kalau untuk memaksimalkan ya perlu waktu yang lama juga gitu. Soalnya harus dibikin hobi dulu olahraga gym itu. Kalau tidak hobi
Ya soalnya cenderungnya bakal monoton gitu-gitu terus, nggak ada hasil. Akhirnya frustasi, males aja, kan seperti itu. Nah itu kan tadi Bang Charlie ngomong katanya 3 bulan sampai 6 bulan ya. Betul. Kelihatan lah ya. Ya. Itu dengan berapa kali misalkan dalam 1 minggu? 1 minggu itu 3 kali. 3 kali itu berarti kalau misalkan Senin, Selasa, Rebo apa Enggak, jadi selang harus ada 1 jeda? hari. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Iya. 3 kali. Itu udah maksimal. Kalau untuk mengangkat ininya beban. Bang Charlie apa jedanya gitu apakah seminggu tiga hari itu emang Senin, Selasa, Rabu. gitu. Atau selang-seling. Atau selang-seling. Kan udah saya katakan tadi, jelang 1 hari. Jelang Oh, jalan 1 hari. Iya, misalkan jadwalnya hari Senin. datang hari Senin, ketemu Rabu, ketemu lagi Jumat, Oke. gitu. Jadi masih ada jeda yang Nah, lainnya. kenapa harus ada jeda 1 hari? Nah, jadi begini, kalau ada jeda 1 hari, jadi si otot itu kan membutuhkan istirahat dan lelah, kan gitu. Iya. Karena kenapa? Kalau dipaksakan itu kita kuat, dalam porsi tubuh kita itu semangat, kuat, tapi tetap menonton itu nggak ada bakalan hasil yang lebih cepat. Gitu. Si otot itu soalnya nanti lama-lama jenuh. Iya. Gitu. Jadi perlunya seminggu 3 kali itu karena ada jeda. Itu untuk pemula awal. Terkecuali kalau seperti kita ini yang udah senior sehari Kita 2-3 itu kali. maksudnya kami berdua. Oh, kita tuh situ. Kan kita ya Bang Charlie. Saya Ya? udah 5 bulan ini mah, jadi udah. Kenal Bang Charlie tahun sabaraha? Ya, kemarin. Urang mah 2013 geus kenal jeung Bang Charlie, berarti seniran saha? Ya tapi kan Anda mah pensiun berarti. Pensiun. Ya kan, nah selain fitness apalagi sih orang kan kadang fitness aja cukup, padahal kan nggak cuma fitness kan. Betul. Ada hal lain. Nah, Iya. kira-kira hal lain apa sih yang mempengaruhi kalau misalnya kita pengen Buat minimal menunjang. badannya kayak Mang Charlie lah gitu, nggak reda gini gaya gitu, gagah lah. Jadi kan perbedaannya untuk bodybuilder sama atlet ya, untuk pencarian bibit baru atau atlet itu sangat susah. Kalau bodybuilder itu untuk kebugaran itu ya cukup untuk supaya pakaian dipakainya nyaman, terus kelihatan juga badannya sterek lah kan gitu, berisi kan seperti itu. Nah, makanya banyak untuk cari bibit-bibit yang baru itu susah kalau untuk mencari atlet gitu. Kalau untuk kebugaran, untuk nongkrong gitu kan, seperti body contest ataupun elemen itu banyak. Kalau untuk mencari atlet binaraga itu sangat susah. Jadi yang dibutuhkan gitu. selain fitness apalagi Mang Charlie? Kita Apanya? kalau misalnya saya kan fitness nih rajin udah seminggu misalnya 3 kali. Nah, ada hal lain nggak selain fitness itu, misalnya nutrisi atau apa gitu? Oh harus gitu. Apa aja itu biasanya? Itu harus disupport dengan satu makanan ataupun nutrisi. Harus diseimbangkan karena kan pengeluaran kita itu banyak mengeluarkan energi ya, gitu kan, menguras tenaga. Harus disesuaikan pengeluaran kita dengan pemasukan, itu harus disesuaikan. Karena kenapa? Kalau tidak sesuai, kita kan daya tarik beban dalam tubuh kita itu sangat kuat lah. Dengan asumsi makanan yang gizi-gizinya atau proteinnya kurang bagus, Gorengan, kari semuanya. malahan cepat cedera, otot-otot tersebut cedera. Karena kenapa? Karena kurang masukan nutrisi ataupun protein gitu. Nah, tapi kan kadang buat pemula ya Bang Charlie ya. Ribet kalau buat fitness mah, kita belum fitness, belum harus jaga makanan segala macam gitulah ya. Nah, pertanyaannya, apakah kalau misalkan kita hanya nge-gym aja, di fitness aja tanpa tidak menjaga pola makan atau pola tidur, maksudnya gini, bisa jadi nggak sih sebenarnya? Oh itu jadi gini, itu bisa jadi juga, cuma ada masa keterlambatan. Oh, tidak maksimal Gitu. lah. Iya, keterlambatan ya, kurangnya kemaksimalan atau memaksimalkan otot tersebut gitu. Itu jadi bakal jadi. Soalnya kan
dengan sendirinya terpaksa dan dipaksa gitu untuk mendorong otot-otot tersebut seperti itu. Tapi lambat berarti ya. Iya, lambat. Nah, kalau misalnya saya beberapa bulan ini kan coba misalnya suplemen, terus apa protein shake yang istilah-istilah yang baru saya dengar lah. Dan lumayan juga itu harganya kan. Sebenarnya jadi banyak juga ya masyarakat awam lah yang fitness itu olahraga mahal. Dalam artian nggak mau ribet, ini harus diatur. Masalahnya orang sakit juga pasti diatur. Saya melihat teman saya sendiri kan begitu udah sakit dia banyak pantangan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu. Nah itu justru yang lebih ribet lagi, makanya nggak mau ribet. Nah kira-kira kalau saya nggak pakai dengan budget pas-pasan, saya nggak pakai nutrisi dalam artian apa multivitamin yang itu gimana Bang Charlie? Kalau nggak pakai nutrisi ataupun multivitamin, ya saran saya itu ngefeknya bakal nambah bukan sehat ataupun bugar, gitu, bakal tambah sakit. Gitu. Lama lah gitu ya ngembangnya. Kalau kita pakai yang biasa aja gitu. Terkecuali dengan satu makanan kitanya harus dijaga secara finansialnya dan pengeluaran pemasukannya kita gitu. Jadi harus benar-benar dijaga aja dalam satu menu makanan, intinya kan ke situ. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya, Mas Charlie. Kok terakhir sih? Ini mah pribadi. Kehabisan pertanyaan ya? Enggak, ini pribadi. Penasaran sih, kan dulu saya pernah nge-gym ya. Nah, seketika saya nge-gym lagi nih, kira-kira apakah polanya harus pola kayak waktu kita belum pernah nge-gym atau seperti apa Bang Charlie? Ya penyesuaiannya gitu, penyesuaiannya ya, gimana? Jadi penyesuaiannya ya gitu. Jadi penyesuaiannya meskipun udah jeda lama kan, jedanya lama lah kan gitu. Yang baru ataupun lama itu sebenarnya nggak jadi soal ya. Cuman kalau segi latihan sakupnya cuman beda-beda versinya aja ataupun bisa dikatakan variasinya, inputnya seperti itu. Terus yang kedua, terus apa dulu yang mau diolah itu kan gitu. Yang mau ditonjolkan dan dilihatkan itu otot mana kan gitu, seperti itu. Nah kalau saya misalnya pemula yang saya tertarik nih pengen nyobain olahraga gym, biasanya Mang Charlie ngelatih di mana buat saat ini? Untuk saat ini di Galaxy Gym. Galaxy itu dulu ada saya di Panglejar, di Lexi Sport. Sekarang pindah di Galaxy Gym. Galaxy itu di jalan apa Mang Charlie? Pasir Karembi Pasir itu Karembi apa ya? Pasir Karembi, Pasir Karembi lah. Yang arah mau ke Tonggo, Bandung, ya, ke Bandung. apa? Rangga Wulung. Nah, Arah ke Ya dari Bandung. Wisma Mungkin, Rangga Wulung. masyarakat virtual, masyarakat digital bisa kalau nanti tertarik dan main mungkin ke Galaxy di jalan apa? Jalan Sompi. Iya. Pasir Karembi, Jalan Pasir Karembi Subang dekat pos polisi. Yang arah mau ke Rangga Wulung. Nah, ini yang terakhir mungkin apa harapan Mang Charlie buat bidang olahraga inilah terutama di Kabupaten Subang? Harapan saya untuk memajukan, mengenal semua kalangan menengah ke atas, kalangan menengah ke bawah, khususnya untuk para muda-mudi, cowok ataupun perempuan, bila mana tertarik untuk mengembangkan satu bakat dalam dunia kebugaran dan juga mencari bibit-bibit baru untuk memajukan atlet dan juga Kabupaten Subang tercinta ini kan gitu. Harus banyak digali lagi, mencari bibit-bibit yang lebih profesional dan profit kompeten dalam satu di dunia olahraga kebugaran gitu.